Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini ibu akan mengajarkan tema 1 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Mari kita langsung saja ke materinya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, coba perhatikan nih gambar ini. Nah, ini adalah bagian-bagian biji. Jadi, kamu harus tahu bahwa tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Untuk perkembangbiakan dengan biji ini, otomatis yang kita tanam adalah bijinya anak-anak. Nah, biji ini terdiri dari berbagai macam bagian. Yang pertama adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Ini yang ada di dalam bijinya. Lalu selanjutnya ada kotiledon. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Lalu diselimuti oleh selimut biji yang melindungi biji yang ada di dalam. Nah, ini adalah bagian-bagian biji, diingat-ingat ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba perhatikan pada gambar ini. Ini adalah daur hidup tanaman semangka. Nah, yang pertama adalah biji. Biji itu kita tanam. Nah, lalu biji itu akan menjadi kecambah. Nah, kemudian akan bertumbuh, lalu kemudian berbunga. Kemudian setelah berbunga, tumbuhan akan berbuah. Nah, ayo kita ingat lagi. Pertama dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, lalu tumbuh, kemudian berbunga dan berbuah. Nah, ini pertama tahapannya biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan, sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Nah, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun, cara ini dirasa tidak efektif ya karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Benih ini kemudian ditanam di polybag atau bisa menanamkannya langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalamannya sampai 5 cm dan tabur benih tersebut. Nah, yang kedua menjadi tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh.
Kemudian yang ketiga menjadi bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka unik karena memiliki dua kelamin dalam satu bunganya, yaitu ada jantan dan betina, sekaligus atau biasanya juga disebut sebagai bunga banci. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kurang mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Nah, yang keempat menjadi buah semangka. Nah, awalnya buah semangka hanya sebesar bola bekel. Namun, ketika sudah mulai pertumbuhan, semangka bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini, peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani, seperti memperhatikan tanah apabila lembab atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak dan membusuk. Petani juga perlu memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Nah, pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian, bila perlu, para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau bisa juga kotoran hewan, karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, cocor bebek, bambu, tebu, lidah buaya. Nah, jadi pisang, tebu, bambu itu biasanya tunasnya tumbuh di sekitar induknya. Kalau cocor bebek ini tumbuh di daun induknya. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk bermain. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nama permainannya permainan lompat bambu. Nah, ini adalah permainan yang menggunakan bambu. Bagaimana cara permainannya, Bu? Nah, ayo kita cari tahu nih cara bermainnya. Nah, permainan ini menggunakan 4 buah bambu yang panjangnya sama. Pertama, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Nah, yang kedua, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan.
Nah, yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian. Dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Yang terakhir, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu ya. Itu tadi adalah permainan lompat bambu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun permainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu. Jika tidak ada kerjasama yang baik, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Terima kasih, semoga apa yang telah Ibu sampaikan anak-anak bisa memahami dengan baik. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.